Kalian tahu gak, kita semua dibohongi. IQ rata-rata orang Indonesia 78 ternyata hoax. Kalian pasti sering mendapatkan komentar kayak gini kan, IQ orang Indonesia 78. Sekarang saya akan bahas tentang IQ karena saya sudah nggak tahan lagi ingin membahasnya. Banyak sekali komentar-komentar badut-badut. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya? Tidak benar Bang Andi, saya nggak tahu dari siapa, dari mana. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Belakangan ini, media sosial kembali panas. Sebuah ejekan dari sebagian netizen Malaysia viral setelah mereka menyebut IQ orang Indonesia hanya ke-78. Angka itu dipakai si Loyola sebagai bukti bahwa Indonesia tertinggal. Lalu disandingkan dengan berbagai perbandingan pencapaian dari ekonomi, pendidikan, sampai teknologi. Seperti biasa, kolom komentar pun ramai. Ada yang tersulut emosi, ada yang balas dengan amarah. Tapi menariknya, muncul juga satu respons yang terasa beda. Bukan teriak-teriak, bukan maki-maki, tapi tamparan balik yang dingin dan pakai data. Netizen Indonesia ini mulai dari hal paling dasar. Angka IQ 78 itu asalnya dari mana? Ternyata, angka tersebut berasal dari survei lama yang metodenya sudah banyak dikritik. Sampelnya kecil, tidak mewakili populasi Indonesia yang sangat beragam, dan dilakukan dengan standar pengukuran yang tidak konsisten antar negara. Bahkan, tes IQ sendiri sangat dipengaruhi faktor bahasa, budaya, akses pendidikan, dan kondisi ekonomi. Dengan kata lain, bukan cerminan kecerdasan nasional. Lalu netizen itu lanjut, kalau IQ tunggal bisa menentukan kualitas suatu bangsa. Kenapa Indonesia bisa punya ribuan startup, insinyur yang bekerja di perusahaan global, atlet berprestasi dunia, ilmuwan, dokter, dan talenta kreatif yang diakui internasional? Ia juga menyinggung bahwa kecerdasan manusia tidak sesempit angka IQ. Ada kecerdasan sosial, emosional, kreatif, dan problem solving, hal-hal yang justru sering jadi kekuatan orang Indonesia. Balasan itu tidak merendahkan Malaysia, tidak pula mengklaim Indonesia paling hebat. Isinya sederhana, jangan pakai data lemah untuk merendahkan bangsa lain. Kalian pasti sering mendapatkan komentar kayak gini kan, IQ orang Indonesia 78. Sekarang saya akan bahas tentang IQ karena saya sudah nggak tahan lagi ingin membahasnya. Banyak sekali komentar-komentar badut-badut yang mengatakan IQ orang Indonesia 78. Untuk mendapatkan IQ seseorang itu tidak segampang itu, Ferguson. Harus ada kategori yang harus dijalankan, metode yang harus dijalankan. Karena tes IQ-nya sifatnya ilmiah, maka cara mendapatkan datanya juga harus secara ilmiah. Teknik samplingnya seperti apa? Kalau dia proyeksi, survei proyeksi, di mana dia menyurvei? Apakah kalian menonton ini pernah kena survei? Variabelnya seperti apa? Kalau misalnya dari survei, pernah datang nggak tim Richard Lin ini ke Indonesia atau ke Asia Tenggara? Bagaimana cara mendapatkan sampelnya? Atau melalui website? Atau melalui kampus? Nama kampusnya apa? Nama websitenya apa? Kenapa tiba-tiba muncul IQ 78? Guys, saya mau menunjukkan suatu data. Perhatikan baik-baik ya. Kalian lihat data ini? Ini adalah rata-rata perolehan medali di Olimpiade Sains negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan, di matematika kita memperoleh 102 medali. Di fisika kita memperoleh 123 medali. Kemudian selanjutnya biologi kita memperoleh 85. Astronomi kita nomor 2, 44. Kimia kita mendapatkan 73 medali. Dan selanjutnya informatik 81. Membangunkan gak tuh? Kita sering dihina-hina bodoh, dikatain IQ 78, dikatain bodoh, dikatain ini itulah. Masih bisa mendapatkan medali sebanyak itu. Gimana ya posisi-posisi negara yang di bawah-bawah, yang sampai tidak mendapatkan medali sama sekali, kayak 0 gitu. IQ 78 segitu medalinya. Kalau medalinya itu 0 sampai pencapaiannya sedikit gitu, kira-kira IQ-nya berapa ya? Bisa nggak diprediksi? Ini bukti Konoha IQ 78. Wow, Dayang Izati, wow, hebat. Awak boleh buat komen macam ni dengan real account. Aku salut sama kamu. Kamu pernah tes IQ? Udah belum? Jangan-jangan belum. Coba tes IQ kamu. Tawan tuh nanti. Tata bukan 78 lagi, malah 58. Kalau orang berani speak up, dikatanya IQ 78. Kalau orang diam, dikatanya bodoh. Susah kan? Dengan orang yang sok pinter ini.
Kalau IQ Malaysia lebih tinggi, kenapa prestasinya tidak mampu di atas Indonesia? Saya terus terang aja kalau boleh Bang Andi, sangat tidak setuju dan ingin supaya mengajak semua orang pembicaraan tentang IQ. Apalagi banyak yang sudah suka bilang IQ orang Indonesia 80. 78,49. 70. Simpanse ada yang 90, 80 lah rata-rata ya. Ada yang 90. Artinya kita kalah dari simpanse katanya. Itu tidak benar sekali Bang Andi. Tidak benar ya. Tidak benar Bang Andi, saya nggak tahu dari siapa, Tapi ini dari mana. nama penelitinya saya catat ini. Iya. Ya, Richard Lynn dan David Baker ini. Ya, dia menyebutkan kecerdasan orang Indonesia ini dibandingkan dengan berbagai. Saya nggak tahu ini valid atau tidak. Tapi ini kemudian menjadi olok-olok. Iya. Tapi kalau dikaitkan tadi dengan cerita yang saya sampaikan, di mana anak-anak ditanya sesuatu yang sederhana tidak Iya. bisa memecahkan itu. Iya. Tapi Anda nggak percaya itu ya? Saya tidak percaya, dan saya pertama bukan tidak percaya. Saya selalu, karena saya adalah ilmuwan, saya selalu menggunakan data dan bukti-bukti dari ilmiah. Mari kita kembalikan. Sebenarnya IQ itu adalah berdasarkan tes. Dan sampai sekarang pun ada banyak perdebatan di ilmu learning science, ilmu kognitif, apakah sebenarnya IQ itu? Karena tidak ada kesepakatan bahwa IQ itu adalah sungguh-sungguh mencerminkan kecerdasan. Kalian tahu gak, kita semua dibohongi. IQ rata-rata orang Indonesia 78 ternyata hoax. Benarkah? Ini dia. Oke guys, jadi kalian mungkin pernah mendengar ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 dan hampir sama seperti simpanse. Jujur saya nggak terima sih mendengar ini, karena perasaan saya nggak goblok-goblok amat. Dan setelah saya cari, ternyata penelitian mengenai IQ rata-rata Indonesia 78 itu berasal dari Richard Lynn, yaitu seorang mantan profesor dari Universitas Ulster di Inggris, di mana pada tahun 2019 dirinya mempublikasikan sebuah penelitian, di mana keterangannya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai IQ rendah, yaitu dengan nilai 78, dan dalam ranking dunia itu nomor 130. Hasil publikasi ini menuai banyak perdebatan karena si Richard Lynn ini ternyata pada tahun 2018 gelar profesornya sudah dicabut dari Universitas Ulster itu sendiri karena adanya dugaan rasisme dan juga seksisme. Lantas bagaimana kita bisa mempercayai artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 sedangkan gelar profesornya sudah dicabut pada tahun 2018? Bahkan ada juga artikel klarifikasi dari publikasi milik Richard Lynn ini yang ternyata oleh editornya dikatakan sebagai opini. Gimana menurut kalian? Di akhir, netizen tersebut menutup dengan kalimat yang cukup menohok tapi elegan. Kalau mau membandingkan negara, pakailah data yang valid dan konteks yang adil. Karena kecerdasan tidak bisa diukur dari satu angka, apalagi dari survei yang bias. Dan disitulah tamparan itu terasa. Bukan karena keras, tapi karena tepat sasaran. Kadang, respons paling kuat memang bukan emosi, melainkan logika yang tenang. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia di Rizka Yuni. Sampai ketemu di video selanjutnya.